kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat. Ini saya mau minta izin ke Bapak Arif sebagai kepala sekolah untuk dalam rangka tugas guru penggerak nomor 114 itu membuat disiplin budaya positif. Nah, di sini disiplinnya saya pilih itu adalah disiplin membuang sampah di tempat sampah. Sebenarnya latar belakangnya itu awalnya juga berhubungan dengan mapel IPA, Pak, yaitu tentang peduli lingkungan, yaitu sampah. Kemudian yang kedua itu terinspirasi dari yang supporter Jepang waktu Piala Dunia. Kan dia terkenal hal yang sepele tapi mengena, yaitu mengambil sampah setelah melihat pertandingan sepak bola itu. 2 kali pertandingan Piala Dunia itu yang dikenang dari supporter Jepang kan itu. Terus rencananya ini sebenarnya minggu kemarin itu menyusun rencana itu, terus untuk yang minggu kedua ini sudah mulai sosialisasi ke warga sekolah dan menyusun kesepakatan kelas. Terus yang minggu ketiga itu melakukan observasi sama segitiga institusi, dan yang minggu keempatnya itu tanggal 16 dan sampai 21 Januari itu yang berbagi praktek baik destinasi ke teman. Izin. Ya. Terima kasih Bu Wahyu sudah menyampaikan permohonan untuk melakukan aksi nyata di modul 1.4 terutama terkait budaya positif, yaitu tadi budaya membuang sampah di tempatnya yang sangat terkait dengan masalah pembiasaan tentang lingkungan hidup. Yang pertama, kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan juga mensupport apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Wahyu. Terus kemudian yang kedua juga memberikan semacam masukan-masukan yang positif, karena kegiatan seperti ini sangat mendukung sekali, terutama untuk kebersihan lingkungan dan juga untuk terciptanya budaya kebersihan dan juga budaya cinta lingkungan hidup. Akan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bapak Ibu rekan kerja semuanya di sini, hari ini saya akan melakukan pembahasan dari modul 1.4 budaya positif. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya dalam guru penggerak. Saat ini kami sudah sampai di modul 1.4. Sebelumnya ada modul 1, 1.2 dan 1.3. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sarat Mandani. Alhamdulillah masuk calon guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya angkatan 5 sudah ada dari sekolah kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Setiawan. Tujuan kegiatan hari ini yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif dan lingkungan berpihak pada murid di sekolah. Yang kedua, memahami konsep budaya positif yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan,
5 kebutuhan dasar manusia, 5 fungsi kontrol guru dan sertifikat siswi. 3 memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Jadi pengimbasan di sini kegiatan sharing berbagi juga untuk menginisiasi komunitas praktisi yang dicanangkan atau digalakkan pada program guru penggerak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? 3, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? 4, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ternyata di sini Bapak Ibu Guru ada yang mau memberi tanggapan atau jawaban? Silahkan. Boleh salah satu, tidak semuanya. Terima kasih Bu Ayu waktu yang diberikan. Saya ingin menanggapi yang pertanyaan pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Khususnya di lingkungan sekolah ya, karena kita di lingkungan pendidikan. Jadi menurut saya suasana positif itu sangat-sangat penting, karena ibaratnya suasana itu adalah yang membuat kita itu mood booster kita ya di situ gitu ya. Apapun kalau kita mau positive thinking, suasananya positif, siswa pun akan belajar dengan mood, gurunya juga mood. Jadi suasana pembelajaran di kelas juga semakin menyenangkan, dan hasil outputnya pun kalau suasana positif pasti juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari Bu Bina luar biasa. Bapak Ibu yang lain? Oke, terima kasih. Jadi suasana positif itu perlu dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid, sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Yang kedua, bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri, sehingga semua murid dapat belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Nah, suasana positif merupakan kunci lingkungan positif di kelas atau di sekolah. Jadi jawaban Bu Bina itu benar, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Jadi lingkungan yang positif sangat diperlukan, jadi penting diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dari NSP ini, Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, Bapak atau Ibu Guru Pendidik itu dibekali, kemudian dikembangkan kemampuan dan kompetensinya dalam program guru penggerak. Di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian di modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu di mana bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan guru yang dikembangkan itu adalah kreatif, inovatif, kemudian reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ini sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan. Semuanya itu bisa berkembang dari guru yang kreatif, inovatif, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, dalam
modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu bagaimana pendidik menciptakan lingkungan yang positif. Tadi lingkungan yang interaktif, kemudian lingkungan yang mendukung kreativitas, membuka ruang, dan memotivasi peserta didik. Jadi dari MSP ini kita dibekali kemampuan-kemampuan ini untuk mengembangkan ke depannya. Selanjutnya dalam modul 1.4 ini budaya positif ada 6 konsep inti yang akan dipelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada perubahan paradigma. Ada kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nanti saya minta satu teman untuk maju ke depan. Akan saya beri kertas di sini. Dia akan saya minta untuk menuliskan sesuatu yang berharga dan digenggam dalam tangannya membentuk kepalan tangan. Nanti teman yang lain akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kertas yang ada di dalam tangan tersebut, baik dengan cara membujuk, merayu, mengajak atau apapun agar beliaunya ini mampu atau mau membuka kepalanya. Oke, siapa yang mau membantu saya? Bu Ami, monggo. Saya berikan kertasnya, monggo ditulis dulu. Nah ya, jadi yang tahu ini adalah hanya Bu Ami saja. Dalam sesuatu yang berharga yang dipegang di tangan beliau. Nah sekarang kira-kira Bapak Ibu siapa yang bisa membujuk Bu Ami untuk membagi atau memberikan isi dari sesuatu yang berharga itu. Silakan monggo. Boleh mengancam, boleh membujuk, merayu atau apapun silakan. Atau langsung menebak isinya. Oke, silakan. Isinya apa? Kira-kira ditulis Bu Ami itu apa? Lunas hutang. Dapat uang dan lunas hutang. Monggo, silakan. Jadi YouTuber. Silakan. Sukses. Lunas Atau lunas. betul? Oh, bukan. Oke, siapa yang mau rayu Bu Ami mau membuka isi atau membuka kepalanya? Bu, kok tak dongano tang sampean lunas hutang. Nek sampean kasih tahu itu. Ayo berapa yang Dirayu Pak Pra. Ada. Anti rayu. Kasih apa? Bukan lepas dulu. Tak dongano tang sampean lunas. Masa ora digelem ora dibukake kok. Pak Pra didoakan. Pak Joko menebak. Bu Ami juga Bu Vista menebak isinya. Yang lain? Atau memberikan hadiah ke Bu Ami mau buka isinya apa? Oh, didoakan. Naik pangkat. Oke, Bu Ami masih kekeh tidak mau membuka. Naik pangkat sama ada gaji. Berarti Bu Ami dengan bujukan, dengan rayuan tidak mau juga. Oke. Orang tua Bu Ibu, orang tua tidak. Karena berharga ya. Oke. Berharga. Ya, terima kasih Bu Ami. Tepuk tangan dulu teman-teman. Monggo silakan. Nah, ini akan nggak boleh ditahukan.
Ini dibuka dulu. Oke. Nah, jadi kegiatan tadi sebenarnya berusaha untuk merubah mindset kita, paradigma kita dari yang stimulus respon ke teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol diri atau mengontrol orang lain. Jadi dalam sebuah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, di lingkungan kegiatan kita di sekolah, sebuah ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Kenyataannya kita nggak bisa mengontrol murid ataupun mengontrol orang lain. Kemudian sebuah ilusi juga kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya sebuah ilusi kalau semua penguatan positif yang efektif dapat bermanfaat. Ini kayak tadi dibujuk dengan rayuan, padahal baik ya kata-katanya itu, tetap belum tentu bisa mengontrol. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini jadikan pedoman kita dalam menghadapi murid, atau mungkin menghadapi anak-anak atau pasangan kita di rumah juga bisa. Orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata hanya diri atau Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nanti kalau misalnya Bu Ami dipaksa nggak bisa, kalau dibujuk nggak bisa, gagal. Ternyata perlu kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini peta konsep dari disiplin positif yang nanti akan kita bahas. Jadi teori kontrol atau teori pilihan itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada 4 item di sini. Jadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dan baru. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini nanti akan berhubungan dengan makna disiplin sendiri, yaitu disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan karena ada teori motivasi. Motivasinya ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, sedangkan intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu ada, pertama kita untuk menghindari hukuman atau kita mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri sehingga membentuk nilai-nilai kebajikan yang universal dan nantinya akan menjadikan keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Untuk yang model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus nanti akan mempengaruhi bagaimana posisi kontrol diri kita dalam merespon perilaku, baik perilaku siswa maupun perilaku anak. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman atau pemantau, 5 manajer. Dari posisi kontrol ini akan mempengaruhi lagi di segitiga restitusi.
Jadi di posisi nanti yang terakhir, manajer, dia akan menerapkan segitiga restitusi dalam merespon perilaku seseorang, anak atau siswa, yaitu dari yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, 3 menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir yaitu realitas kebutuhan. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam. Di sini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Itu peta konsepnya dari disiplin positif. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik, kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu dengan pernyataan ini? Nah, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif serta seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bapak Ibu guru, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Monggo, Pak Sanji. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, sangat setuju, karena anak-anak itu yang tidak terulangi lagi dalam melaksanakan kesalahan, tapi Bapak Ibu guru memberikan teguran atau mendidik anak itu hukuman, mungkin bersih-bersih di halaman, mungkin menyapu, tidak terlalu istilahnya apa ya, itu hal-hal yang positif menurut saya. Itu aja. Yang lain monggo. Enggak, Pak Aris. Saya komentar yang nomor 3 ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju, dan ini juga tidak terfokus pada motivasi belajar anak. Untuk yang lain juga, anak itu akan menjadi termotivasi ketika diberi penghargaan atau reward. Contohnya mungkin saya terima kasih. Terima kasih Pak Sanusi dan Pak Listiono, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju ya? Walaupun ada tapinya ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif juga setuju, dan yang terakhir memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, setuju. Tapi dengan Gini Bu Wahyu, kalau nomor 1 hukuman terhadap anak saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena hukuman kalau buat anak konotasinya mesti negatif. Loh, aku dihukum itu. Tetapi kalau yang kedua, hukuman dengan bersih-bersih, itu saya setuju. Karena apa? Itu anak secara tidak langsung anak kita ajari untuk tanggung jawab kebersihan di lingkungan sekolah ini. Yang ketiga itu pemberian penghargaan kepada anak, itu saya sangat setuju. Karena apa? Anak-anak mesti berpikir positif. Loh, nek aku apik mesti aku diberi penghargaan, berarti saya harus berperilaku baik, harus mentaati peraturan yang ada di kelas, yaitu keyakinan kelas itu saya berusaha untuk baik. Itu untuk anak itu paling bagus. Yang ketiga itu yaitu pemberian penghargaan. Jadi kita merdeka belajar itu kan bertumpu pada anak didik. Senternya kan anak didik. Sekarang itu merdeka belajar berarti senternya anak didik. Yang diprioritaskan adalah anak didik. Dah Bu Ayu, itu pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pengimbasan hari ini. Yang disampaikan Bu Ayu itu sangat bagus untuk materi kita dalam rangka mengembangkan karakter pendidik dan meningkatkan daya
pikat anak-anak dalam belajar atau keikutsertaan dalam anak-anak dalam belajar. Memang sudah sepantasnya guru-guru itu memiliki mindset dan pengetahuan yang terupdate. Berkaitan dengan pertanyaan pemantik itu, saya pribadi berpendapat bahwa tentang setuju dan tidak setuju, kalau saya sebenarnya relatif ya, karena setuju itu dengan catatan, tidak setuju itu juga dengan catatan. Catatannya apa? Menurut saya pribadi, sepanjang saya mengajar adalah anak-anak itu punya karakter sendiri di dalam menghadapi problema hidupnya masing-masing. Ada anak-anak yang cenderung introvert dan ekstrovert. Anak-anak yang introvert dan ekstrovert itu pasti model perlakuannya menurut saya berbeda. Ketika mereka dihukum, mereka diberi diberi punishment, dikasih reward itu ya akan berlaku dan efektif ketika pas pada diri seseorang. Jadi tidak setiap anak itu ketika dihukum itu juga berefek buruk. Ada anak-anak memang yang harus dihukum, menurut saya. Jadi tipikal anak itu ada dua drive-nya, cara mengendalikan. Kalau saya ada yang model dari eksternal, luar, dan dari dalam. Nah, anak-anak yang dihukum, ada yang harus dihukum karena memang tipikal otaknya memang harus dihukum. Tapi ada anak-anak yang tidak mau dihukum. Kalau dihukum itu malah down, malah semakin buruk. Tapi dia harus lebih dipuji. Maka ketika pemantik itu ya semuanya dengan catatan. Artinya catatannya kita sebagai guru harus paham betul, anak ini sebaiknya harus dihukum, anak ini sebaiknya harus diberi motivasi, anak ini harus didoa, harus anak ini disindir. Nah, dari 3 pemantik kan tadi yang disampaikan Bu Wahyu tadi kan bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada anak-anak tertentu yang menurut saya memang bisa dihukum dan akan jadi disiplin, menurut saya ini. Tapi ada anak tertentu kalau dihukum nggak senang dan malah jadi buruk. Artinya hukuman itu berefek buruk lah. Kita sebagai guru harus tahu, mengetahui dan memiliki pemahaman tentang karakter. Harus kita memetakan di sebuah kelas itu harus pemetaan. Kalau kita di kelas kita, di sekolah kita kan pernah diuji coba tes Stephen itu ya. Tes Stephen itu walaupun kita belum mengundang pakar tapi kita buat sederhana itu. Ada anak-anak yang memang senang dihukum untuk membuat mereka jadi terinspirasi dan bergerak. Ada anak-anak yang tidak senang dihukum tapi harus dimotivasi. Tentang hukuman yang mendisiplinkan. Jadi catatan saya yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, ada yang iya dan ada yang tidak. Tidak semuanya. Yang kedua tentang pemberian hukuman dengan hal positif. Memang tahapan pertama menurut saya memang menghukum dengan hal positif itu sangat bagus. Jadi menghukum dengan hal yang positif itu bisa mendidik. Tetapi ada catatan bahwa kalau kita juga tidak pernah punya varian hukuman, hanya positif saja, efeknya juga perlu kita lihat. Efeknya yang utama menurut saya adalah anak-anak akan menggampangkan, tidak ada efek jerah, menurut saya begitu. Tapi kita juga harus tahu kapan kita bersikap seperti itu dan kapan tidak begitu. Makanya hukuman positif itu juga yang tadi kan hukuman positif untuk membaca, terus kemudian memberi penghargaan. Hukuman positif yang pertama itu ya, kalau saya hukuman positif atau negatif yang penting ada kesepakatan. Kalau sepanjang saya mengajar dulu di awal pelajaran biasanya saya akan memberikan sebuah kalau di istilahnya Bu Wahyu kan ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi ya. Kalau saya kesepakatan bersama apa yang akan mereka dapatkan reward, apa yang akan dapatkan punishment atau kafaroh. Kalau saya lebih senang menyebutnya kafaroh, hukuman pengganti. Jadi bisa apa saja sesuai dengan tingkat ketidakdisiplinan anak-anak. Kalau yang rendah mungkin hanya cukup dengan baca, berdoa. Kalau yang agak naik mungkin disuruh sholat dan zikir dan baca Quran. Ada yang levelnya ini sampai mungkin dia agak dalam tanda kutip berpikir jika mereka melakukan itu. Berpikir itu pasti ada bobotnya ya, semakin berat. Nah, beratnya sekolah ini dengan sekolah lain kan tentu berbeda. Nah, kita yang harus paham sebagai guru itu. Yang ketiga tentang memberi penghargaan. Tentu memberikan penghargaan itu juga sangat baik sekali dan akan membuat anak
semakin meningkat. Tetapi juga harus tahu bahwa ketika memberikan penghargaan dosisnya juga harus tepat. Karena kalau kita ternyata anak itu saja, katakan di dalam anak ada 32 orang, ternyata yang sering dapat penghargaan ya anak itu saja. Tentu ada anak-anak yang sebenarnya pengen mendapat penghargaan, tetapi kemampuan fisik atau kemampuan intelijennya nggak mampu, mereka pasti juga akan cemburu. Maka di sisi memberikan penghargaan harus kita punya persuasif yang sangat bagus. Nah, penghargaan tentu tidak mesti orang yang kadang-kadang kita juga harus melihat, maka penghargaannya harus merata. Kadang-kadang harus dipilih yang katakan penghargaan pada anak yang paling rajin, nilainya paling tinggi, paling sering datang, paling supel, paling bisa mengikuti, paling perhatian, paling sama gurunya paling hormat, paling tawadhu, dan itu juga harus kita petakan. Jangan sampai penghargaan itu berlaku pada anak-anak itu saja. Itu catatan saya. Jadi kesimpulan saya dari pemanti adalah tentu kita harus punya pengetahuan dasar tentang karakter anak. Kita harus memetakan karakter anak sehingga ketika kita memperlakukan 3 hal itu dosisnya pas. Begitu Bu Wahyu, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari Bu Ami tentang setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang ada di pertanyaan pemanti ini. Terima kasih dari jawaban-jawaban Bu Ami tadi, bahwa yang pertama Bu Ami tidak setuju bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Tapi di sisi lain beliaunya setuju bagaimana pemberian hukuman dalam bentuk membersihkan kelas, ya Bu. Dan kemudian memberikan penghargaan ini juga beliaunya setuju karena dapat meningkatkan atau motivasi siswa dalam belajar. Terima kasih Bu Ami. Kemudian Pak Pra, terima kasih sebelumnya Pak Pra, jawabannya luar biasa tentang memberikan tanggapan yaitu terhadap pertanyaan pemanti ini. Bagaimana semuanya ini bisa setuju atau tidak setuju memang tergantung dari bagaimana kita melihat murid itu sendiri, bagaimana kita memetakan kondisi anak atau karakteristik anak, sehingga di sisi lain itu bisa memberikan dampak yang positif kepada anak, di sisi lain bisa memberikan dampak negatif terhadap anak atau murid itu sendiri. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Baik, kita bahas di sini mulai dari makna disiplin. Berasal dari kata disiplina bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang ingin dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini perubahan paradigmanya adalah tujuannya dari disiplin itu adalah untuk membentuk diri atau mendapatkan kepatuhan, atau untuk pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sedangkan yang nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena universal, maka dia harus bersifat lintas bahasa, suku, agama, dan latar belakang. Menyeluruh, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan di sistem pendidikan Indonesia kita yaitu mengarah pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Jadi nanti tujuan kita melakukan disiplin diri di sekolah maupun di kelas yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi eksternal. Biasanya akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Nah, ini biasanya kalau kira-kira setelah saya melakukan itu, apa yang akan saya dapatkan? Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira saya ingin menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan seperti itu. Nah, ini adalah motivasi internal atau intrinsik yang nanti juga merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi tadi selain tujuan disiplin adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila, tapi juga untuk menghasilkan dalam diri sendiri, dalam diri siswa, dalam diri anak, untuk menghargai dirinya sendiri. Lanjut ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dalam menerapkan disiplin positif, salah satu langkahnya atau strateginya adalah dengan restitusi. Ini berdasarkan Dr. William Goshen. Konsep inti yang lain yaitu adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya kita ambil dari peraturan. Sehingga mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena selama ini kalau kita buat peraturan, kadang kita tidak melibatkan murid sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu guru atau sesuai dengan pembuat peraturan tersebut. Sehingga proses kolaboratifnya kadang tidak melibatkan siswa atau murid itu sendiri. Jadi misalkan di sini ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturannya sudah bagus, walaupun nanti pelaksanaannya butuh kolaboratif dari berbagai pihak. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan itu sendiri. Nah, dari sini bagaimana mengalihkan dari peraturan menuju ke keyakinan kelas. Peraturan yang contohnya di sini yang dibuat adalah selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Maka keyakinan kelas yang ingin dibentuk tujuannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas tujuannya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya untuk keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Tujuan dari keyakinan kelasnya yaitu untuk kesehatan diri.
peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Keyakinan kelas yaitu untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tujuannya untuk keselamatan dan keamanan. Nah, ini sesuai dengan usia siswa kita, yaitu di usia 12 sampai 14. Biasanya kalau siswa kita dikasih peraturan, kalau tidak memahami apa itu maksud atau nilai-nilai keyakinan dalamnya, maka dia tidak terlalu menganggap. Jadi tugas kita ke depannya itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai tersebut, keyakinan tersebut, agar dia bisa menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Kalau tadi di motivasi eksternalnya adalah takut karena hukuman, maka di sisi lain juga ada mendapatkan imbalan. Imbalan penghargaan ini dalam jangka panjang akan juga dapat berdampak negatif dalam perkembangan siswa atau anak tersebut. Karena dalam perkembangan jangka panjang, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, dan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Karena nanti siswa atau anak melakukan sesuatu hal itu akan karena ada hadiah atau penghargaan atau imbalannya. Jadi bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin diri itu sendiri. Hukuman pasti dimulai dengan paksaan, sedangkan konsekuensi dimulai dengan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya sendiri. Hukuman membentuk konsep diri anak yang buruk, sedangkan konsekuensi membentuk konsep diri anak yang baik. Dari perbedaan hukuman dan konsekuensi kita lanjutkan, yaitu hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman membentuk konsep diri anak yang buruk, sedangkan konsekuensi membentuk konsep diri anak yang baik. Hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima adalah kasih sayang dan diterima. Selanjutnya kita akan melakukan studi kasus, yaitu jadi 5 kebutuhan ini nanti akan mempengaruhi siswa dalam melakukan perilaku. Di kasusnya, tahun ini Dimas berusia 13 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai sepeda motor. Setiap pekan ia berlatih mengendarai.
Ia terlihat senang sekali, berarti sampai akhirnya bisa mengendarai dengan baik dan lancar. Ketika gurunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa mengendarai sepeda motor, berikut jawaban Dimas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ada 4 jawaban Dimas. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Yang kedua, aku biar bisa jalan-jalan sama temanku. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Yang keempat, aku mengendarai sepeda motor itu seru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari 4 ini, kebutuhan dasar manusia pada diri Dimas itu kira-kira apa saja? Monggo, Bu Vista. Dari sini sih ya. Nggih, monggo. Kalau melihat dari studi kasus di atas, itu kepuasan yang paling utama. Karena keinginan akhirnya bisa dan puas. Itu adalah dasarnya. Yang pertama berarti aku merasa bangga dan keren. Masuk? Penguasaan apa masuk? Terima kasih dari 4 jawaban studi kasus di atas nama Dimas. Itu yang pertama adalah aku merasa bangga dan keren. Kalau menurut saya itu termasuk dari kesenangan dari Dimas sendiri. Dia sudah merasa bisa, mungkin apalagi kalau teman-teman yang lain belum, nah itu kan dia merasa senang. Kemudian yang kedua adalah biar bisa jalan-jalan sama teman. Itu juga termasuk pada kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin kesana kesini bersama teman-teman. Kemudian yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Itu juga kebebasan dan kesenangan dari Dimas sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengendarai sepeda motor, itu seru. Kalau menurut saya itu juga kesenangan lagi. Jadi lebih pada kesenangan anak dalam suatu hal tertentu. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bu Vista. Ada jawaban yang lain? Ada? Jawaban yang lain tidak apa-apa? Boleh. Terus kita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Saya dengan pendapatnya masing-masing. Terima kasih Bu. Nomor 4, mengendarai, saya dari bawah ya. Mengendarai sepeda motor itu seru. Berarti menunjukkan penguasaan dia terhadap kelebihannya naik motor. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, berarti kesenangan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan sama teman-temanku, berarti itu kebebasan. Bebas, maksudnya tidak dilarang sama orang tuanya, dia bisa jalan dengan teman-teman. Aku merasa bangga dan keren, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Aku keren gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya Bu Bina. Oke, kita coba jawabannya. Di kasusnya, nah ini dari 4 jawaban Dimas itu punya arti yang berbeda-beda. Kebutuhannya ternyata juga berbeda-beda. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Ternyata itu kebutuhan penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan sama temanku. Ternyata kasih sayang dan rasa diterima. Untuk usia anak 13 tahun, dia agar bisa diterima itu harus bisa jalan-jalan sama temannya. Kalau jalan-jalan dia harus punya sepeda motor. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ini bebas, kebebasan. Bisa pergi ke tempat manapun yang aku suka. Dan yang keempat adalah mengendarai sepeda motor. Itu adalah kesenangan. Karena saya bisa mengendarai sepeda motor dengan seru. Nah, 4 jawaban seperti ini dari studi kasus seperti ini juga bisa kita terapkan di murid-murid kita. Kadang murid kita datang terlambat ataupun malas di kelas, ngantuk. Nah, kemungkinan itu ada 4
kebutuhan yang tidak dipenuhi, betul Bu. Ada 4 kebutuhan yang tidak dipenuhi. Bahkan mungkin di sini yang belum ada contohnya adalah bertahan hidup. Kadang murid kita membantu orang tuanya dengan bekerja di sawah, di ladang, ikut ngangkut brambang untuk bertahan hidup. Nah, dari kebutuhan itu tadi ada motivasi intrinsik eksternal, kemudian 5 kebutuhan dasar. Respon dari kita sebagai orang dewasa, baik guru maupun orang tua, akan menempatkan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada, pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, berdasarkan motivasinya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu akan membentuk diri siswa menjadi identitas yang gagal. Karena siswa akan berusaha menghindari hukuman. Posisi teman dan pemantau ini akan mendorong motivasi membentuk identitas yang berhasil sukses. Jadi kontrolnya dari luar karena berusaha mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk posisi yang manajer yang kedepannya diharapkan dari kita sebagai guru maupun orang tua, itu adalah motivasi membentuk identitas yang berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Jadi kontrol dari dalam berarti motivasi intrinsik yang diutamakan, tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Dari tiap tindakan, dari motivasi itu akan membentuk tindakan-tindakan yang berbeda. Penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, maka murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sehingga dampaknya pada murid akan melakukan kesalahan lagi. Untuk posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru berbuat, berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu janganlah mengatakannya stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas, sehingga murid berkata, maaf Bu, maafkan saya. Dampaknya anak merasa rendah diri. Posisi kontrol ketiga yaitu teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Perkataan guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Tolong bantu ibu, misalnya gitu. Nah, hasilnya adalah ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, kata begitu. Hasilnya, dampaknya ke murid lemah, tidak mandiri, bergantung. Posisi kontrol keempat yaitu pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Perkataan guru, apa peraturannya? Hasilnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau misalkan kita mantau anak siswa, baru dia melaksanakan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sehingga biasanya murid akan, berapa banyak berita yang saya peroleh? Bu, saya dapat apa? Berapa halaman yang saya tulis? Sebenarnya apa, Bu? Dampaknya, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir yaitu posisi control manager.
Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini atau masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi anak atau murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sehingga murid akan berkata, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga berdampak pada murid, yaitu mengevaluasi dan bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini adalah sikap reflektifnya yang dikembangkan. Nah, kuis selanjutnya pernyataan-pernyataan. Dari 5 posisi kontrol tadi, perilaku yang terdapat atau terjadi dilakukan oleh anak-anak akan memberikan respon pada orang tua atau diri atau guru tersebut. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Atau kamu selalu yang paling terakhir? Nah, kira-kira dari beberapa pernyataan ini, posisi kontrol mana yang dilakukan? Pemantau, manajer, pembuat bermasalah, penghukum. Siapa yang mau menjawab? Membantu? Boleh? Silakan, Bu Dina. Yang nomor 1 itu membuat orang merasa bersalah. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Oke. Nomor 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Oke, teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang atau hari ini? Bintang hari ini. Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, terima kasih. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, pemantau, teman, penghukum. Ya, penghukum. Kita lihat jawabannya. Oh, ini jawabannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada posisi kontrol adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya salah satu penerapan disiplin positif adalah menggunakan segitiga restitusi. Dari teori kontrol, yaitu adalah semua perilaku memiliki alasan atau tujuan. Ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian yang kedua, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita punya harapan, keinginan, tujuan yang ingin dicapai dengan menghargai diri sendiri.
Nah, 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, yang ketiga adalah menyanakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi kebutuhannya, jadi semua perilaku memiliki alasan atau tujuan atau kebutuhan. Sedangkan menyanakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Lanjutnya, Pak. Nah, dalam stabilkan identitas, tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, perkataan-perkataan yang bisa kita praktekkan yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi dalam segitiga restitusi kita belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas anak atau murid. Tujuannya agar mengembalikan anak yang tadi merasa gagal atau berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri. Tahapan yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar, baik itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Nah, ini pelajaran bahasa Inggris. Power itu penguasaan, freedom kebebasan, love dan belonging kasih sayang dan diterima, rasa memiliki, fun kesenangan, atau survival bertahan hidup. Nah, perkataan atau pertanyaan yang kita ajukan ke anak atau ke murid, diantaranya contohnya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya mengkondisikan murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan untuk kembali kepada kelompok atau keluarganya. Nah, perkataan atau pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak atau murid kita yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Dari segitiga restitusi ini, kita perlu belajar banyak berkomunikasi, membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembalikan keyakinan siswa atau murid. Nah, ini contoh dari intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non-konfrontatif. Pertanyaan ini biasanya dikemukakan oleh posisi kontrol pemantau atau manajer. Jadi contohnya, apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Bapak Ibu bisa bantu apa? Apa yang bisa Bapak atau Ibu bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah Bapak atau Ibu bisa bantu agar kamu dapat segera mulai? Atau apakah tugas kamu saat ini? Atau apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Ini beberapa contoh
pernyataan atau perkataan yang bisa membantu kita dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, terakhir refleksi, bisa minta bantuannya dari Bapak Ibu 1 orang untuk melakukan refleksi kegiatan kita hari ini sebelum kita menutup materi ini. Monggo. Pertama, refleksinya dalam bentuk peristiwa. Selanjutnya adalah perasaan. Yang ketiga adalah pelajaran. Yang keempat adalah penerapan ke depannya. Saya sudah melakukan implementasi budaya positif di sekolah, yaitu program membuang sampah di tempat sampah. Nah, program ini ditujukan kepada murid-murid kita di kelas. Dari kegiatan ini saya melakukan refleksi, yaitu yang pertama membuat rancangan program budaya positif membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, melakukan pengamatan di kelas bagaimana siswa atau murid melakukan budaya positif membuang sampah di tempat sampah. Yang terakhir yaitu melakukan pengembasan kepada rekan-rekan guru. Kegiatan ini saya terapkan di kelas 9B dan kelas 7A. Perasaan saya saat melakukan implementasi ini sangat antusias dan senang karena bisa mengajak atau membantu murid-murid kita bagaimana membuang sampah di tempat sampah. Pelajaran atau pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini yaitu mendukung program sekolah lainnya, program-program sekolah lainnya terutama dalam menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang berpihak pada murid, yaitu di mana kalau lingkungan kelas atau sekolah kita bersih, kemudian bersih dari sampah, rapi, maka suasana belajar akan nyaman sehingga terbentuk suasana yang positif dan lingkungan positif yang mendukung kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, rencana perbaikan kedepannya dalam implementasi budaya positif ini, yang pertama, saya sebagai pendidik harus memposisikan diri sebagai among, yaitu mendampingi atau menuntun murid-murid selama proses melakukan pembiasaan, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Karena kalau belum ada pendampingan, biasanya murid-murid kelas 9B kadang masih mau atau kadang ada yang belum mau membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu mencari cara bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada murid bahwa membuang sampah di tempat sampah itu sangat penting. Dan yang ketiga yaitu berusaha mengajak murid dan mendorong murid yang lain di kelas yang lain untuk melakukan pembiasaan membuang sampah di tempat sampah. Monggo, siapa yang bisa membantu? Peristiwanya dulu. Monggo. Yo, teman-teman sendiri itu. Lu aja aku lu. Haji. Dia mau bantu. Paling. Terima kasih dari paparan yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi. Untuk refleksinya yang pertama adalah peristiwa ya. Jadi untuk peristiwanya pada hari ini kita mendapatkan istilahnya pencerahan ya, atau tambahan tentang
budaya positif terhadap pendidikan ya, yang merupakan satu pendekatan baru ketika kita menangani anak didik kita atau dalam melakukan pembiasaan di sekolah terutama. Yang kedua adalah apa tadi, fact kan, peristiwa ya. Yang kedua perasaan tentu saja sangat senang sekali dan juga bangga karena sudah mendapatkan ilmu yang insya Allah kedepannya bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga anak-anak. Terus yang ketiga untuk ambil pelajaran ya. Jadi apa yang tadi disampaikan terutama pengertian disiplin ya, yang pada dasarnya adalah belajar ya. Terus kemudian segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk menangani permasalahan-permasalahan anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat ya. Karena sekarang ini kadang anak melakukan kesalahan itu atau melanggar peraturan karena memang ada semacam gangguan psikologis pada diri anak tersebut ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu penerapan kedepannya tentu saja konsep tentang budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan pendidikan kita ya, dalam rangka membangun budaya pendidikan yang lebih baik dan juga lebih mengedepankan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian refleksi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Arif atas refleksinya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru sudah menyediakan waktunya untuk belajar tentang budaya positif. Terima kasih juga kami dari Calon Guru Penggerak, semoga bisa menggerakkan komunitas praksisi yang ada di sekolah kita dengan melakukan penghibasan seperti ini ke depannya. Salam dari Guru Penggerak, sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.